Kamu juga sudah tua kata Kak Ina. Aku tuh seorang wanita yang ini teman-teman, seorang wanita yang suka manjat-manjat tembok malam-malam. Jadi tahu sendiri ya, aku tuh kadang kalau bercanda suka nyeplos gitu. Hari ini tema kita apa, Monyong? Hari si Yuli kapan ya menyanggupi debatnya sama gue? Ini tema ini aja, Yesus banyak dosa, ini aja. Sorry ya, aku sambil makan cilok. Tuan Mokondo ya. Mau nggak? Tuan Mokondo. Jangan, itu nggak penting lah. Tuhan siapa yang benar? Yuk, itu judulnya yuk. Kapasitas kau apa diskusi sama kami? Ada ilmumu? Berani nggak? Yaudah, kita bahas Tuhan yang benar. Buka kemmu dulu. Buka kemmu dulu, Sang Boy. Oke. Dah. Mukamu, ngapain kau buka cam kalau mukamu gak kelihatan? Orang buka cam tuh mau lihat muka kau. Ketawa kau. Kemarin kau kata si Nandar nenek peyot, apa betul itu? Ya nggak apa-apa lah kalau aku dibilang peyot tapi aku cantik. Mana ada gue bilang. Nggak lagian aneh kau belum tentu juga ganteng muka kau udah ngejek orang. Kau coba kau tengokkan muka kau dulu. Kalau muka kau itu ganteng nggak apa-apa kau ngejek orang, tapi muka kau kayak B2 petak, hidung kotak, telinga wajah berjejernya nggak simetris, banyak pula kau menghujat orang. Masalah orang kau kan nggak kenal. Yang jelas kemarin kata Endang Sunandar kau nenek peyot. Kan dari muka kau ya, dari suara kau aja kau jelek tahu. Sejak kapan gue bilang nenek peyot? Gue bilang nenek gayung. Ini memang pemfitnah. Orang ini tukang fitnah emang. Kalau betul Nandar kamu bilang gitu gimana? Coba direkam. Nandar itu bilangnya nenek gayung. Gua tahu. Nandar itu bilangnya nenek gayung. Tahu aku. Kau pikir aku nggak tahu? Peyot katanya. Nggak pernah Nandar bilang gitu. Kau dasar penipu, dasar penyembah manusia. Makanya kau penipu. Kau pengikut Paulus, penipu. Jadi apa katanya? Nenek apa katanya? Udah dah, kalau nggak mau diskusi. Bisa ini orang ini diskusi ini. Nyerang pribadi aja. Kau penipu. Pengikut iblis dari Tarsus, ya begitulah. Kalau nggak jadi pengacara nggak laku kayak si Robert, ya begitu jadinya. Pengacara nggak laku, Robert turun kasta jadi hujater. Pengacara nggak laku. Jadi hujater mereka itu. Rata-rata mereka tuh menjadi hujaters. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka butuh uang buat makan. Iya. Kalau mereka nggak kayak gitu, mereka nggak dapat makan. Kan memang begitu. Ya di sini kita diskusi teman-teman. Yang awam bertanya saja, yang berilmu silakan banyak bicara nggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Tapi benar-benar berilmu, jangan berbohong ya. Kita nggak mau. Teman-teman ya, Nandar, ini dulu. Antum jangan gitulah, oncom. Wajah antum itu yang menarik netizen, makanya penonton antum tuh lebih banyak. Kalau aku yang live mah jarang yang nonton. Wajah antum itu membuat ginjalnya Oten meronta-ronta. Antum bernarasi dulu, baru nanti Abdi, habis itu kita angkat yang naik. Ini buka koma, gua mulu suruh ngomong, bibir gua udah doer nih. Enggak, karena kan Uniripa itu ininya, maskotnya. Bentar ini lagi bikin intro dulu atuh, Nandar. Oke. Siap, Oten Gabrul, para pengikut iblis dari Tarsus, kalau berani naikon. Mana itu pengacara nggak laku? Ini si pengacara nggak laku kayaknya senti banget sama aku nih. Setiap live bahas aku terus. gara-gara identitasnya aku bongkar. Ya si Robert itu, waduh, setiap live gak pernah nggak bahas aku nih. Bahas aku terus ya. Aduh, pengacara nggak laku, Robert. Buka kantor nggak ada klien ya sama aja. Buka kantor nggak ada klien. Kalau sekelas Hotman Paris barulah buka kantor. Nah ini pengacara nggak laku buka kantor. Nggak ada klien. Ini alih profesi jadi rental PS. Karena di HP sudah ada banyak permainan, ada PUBG, ada ML, ada Free Fire. Malah turun jadi hujater. Kastanya turun banget tuh. Teman-teman, yang jadi yang namanya pengacara itu ibarat jualan. Kalau nggak ada klien ya nggak laku.
Makanya dia jadi ini hujatar. Kenapa? Nggak ada klien. Makanya memfitnah gua karena nggak ada klien. Kasian Robert. Para pengikut si Robert itu, waduh, Nandar SPBU. Ya deh, ya SPBU. SPBU mana? Ucapan manusia yang track recordnya aja nggak jelas dipercaya. Rumah kebakaran dipercaya, SPBU dipercaya. Makanya gua nggak heran kenapa Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan dipercaya. Karena otaknya itu sangklek. Tuh si Tasya ditanya, bener nggak dulu aku satu gereja dengan Tasya? Tuh jawab sama si Tasya, benar. Ya, saya emang nggak pernah bohong, ada saksinya. Ada saksi matanya, ada saksi hidupnya. Sedikit lagi. Ya, tanya si Tasya, bener itu videonya sudah aku stitch. Mantap ini. Mana apologet Kristen yang berani? Coba. Si Robert pengacara nggak laku itu, kalau sama saya nggak berani. Baru aku naik sudah ngomongnya, sudah nyetel video aku joget-joget nih. Kataku ini apa si Robert ini? Pengacara nggak laku, kasihan deh lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi hari ini kita membuka ruang untuk berdialog terkait tentang keyakinan, keimanan, ilmu pengetahuan agama, baik Islamologi, teologi, kristologi, logi-logian, ya, Judaism atau Kapitayan, Hinduisme, Buddha atau apapun agamanya. Kita akan kaji menggunakan kaidah-kaidah ilmu, bukan kaidah congortologi, comotologi yang tidak boleh dilakukan. Dan saya berharap buat teman-teman semua yang di bawah yang memiliki kapasitas ilmu untuk menjelaskan satu kaidah ilmu yang bisa mendukung keyakinannya, silahkan naik untuk berbagi bersama kita. Tetapi kalau teman-teman adalah orang-orang yang awam dan bertanya tentang bagaimana kaidah keyakinan tentang ketuhanan, kitab suci dan lain-lain, silahkan naik untuk bertanya. Kita berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya saja dan kami hanya akan menjelaskan. Mau nanya Bunda Rifa Boru Regar, maaf kalau nyinggung. Saya bukan orang Batak, saya orang Sumatera Barat, orang Minang ya. Saya adalah orang Minang yang wajahnya kejawa-jawaan, yang naluriannya ke Maluku-Malukuan, yang keberaniannya ke Medan-Medanan, dan kecantikannya ke Manado-Manadoan gitu. Dan kepintarannya ke Jepang-Jepangan, dan kemanisannya ke Korea-Koreaan. Itu saya. Jadi saya orang Sumatera Barat. Nah, apakah saya keturunan dari Paulus? Tentu tidak, karena Paulus ternyata belum tahu siapa nenek moyangnya. Jadi seperti itu. Kamu dua cocok kawin lagi ya? Iya, kalau jodoh mau digimanain ya kan? Kita nggak bisa nolak kalau emang jodoh. Emang kalau jodoh terus kita mau nolak gitu ya? Enggak lah. Apalagi kalau kita hidup bahagia. Lu kali yang cemburu lihat Nandar misalnya dideketin sama si Lina, sama si Yuli, Oten, karena lu nggak ada yang suka. Jadi teman-teman ya, saya ini adalah seorang Bunda Gembala, di mana kerjaan Bunda Gembala itu adalah selain mentung-mentungin segala berbulu domba, nyambut-nyambutin bulu ayam, ular buludak berbulu ayam, saya juga harus mengedukasi orang-orang yang beragama di luar Islam tentang agama saya. Untuk apa? Supaya mereka tidak menghujat, tidak lagi salah paham dan salah kaprah. Kenapa? Karena itu adalah tugas saya sebagai seorang muslimah. Suka-suka gua lah. Apa lu, ya kan? Jadi gitu. Buat kalian yang kasihan kepada saya, tolong di tag di sini ada barcode, di barcode nanti ada kolekte ya, akan tersampai ke GoPay saya dengan kolektenya. Ini saya akan bikin rumah apologet ya nanti insya Allah di Sumatera Barat, di Padang, Padang Sedempuan, Padang Panjang, Padang Padangan, Padang Kota ya, Padang Monyet, Padang apalah terserah lah. Saya akan bangun nanti yang namanya rumah apologet ya. Rumah apologet ini tujuannya untuk menginjili. Tolong dikirim-kirim kolekte-kolektenya. Jangan lupa
Kirim kolektenya kalau bisa singa dan paus ya. Itu akan sangat berharga sekali ya. Jadi teman-teman, penginjilan kali ini kita akan membuat rumah apologet. Dulu si Rudi Yohanes bikin rumah terong, udah jadi belum? Si Edith membuka rumah apologet. Silakan teman-teman ya, kasih Universitas Singa dan Paus untuk mendirikan rumah apologet di Sumatera. Aku akan membuat rumah apologet teman-teman, di mana rumah itu akan aku peruntukkan untuk calon-calon anak-anak gembala yang akan mengembala kembali ya. Begitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman ya, TF aja bang, jangan enggak lah. Aku nggak mau di TF kecuali sama Ayang. Aku nggak mau di TF. Ayang aku aja nggak TF, apalagi kalian. Ya, rasa cinta ku takkan pernah terbagi sama dia. Ada loh gara-gara Yesus berkata, akulah dia, rusuh seluruh negara ya. Kata Mikana, dia itu apa? Dia itu artinya adalah dia Bapa. Kata si Mikana, dialah anak. Dialah Bapa. Datang si Agatha, bukan. Dia maksudnya adalah dia anak katanya. Dia anak atau dia Bapa? Tahu-taunya menurut Oten lain, dia dan Bapa plus anak. Nggak tahu lagi lah kita Oten-Oten nih. Membagongkan mereka itu. Gara-gara Yesus berkata dia, hingga detik ini orang berdebat tentang siapakah dia. Tapi Al-Quran memberitakan bahwa dia hanya Rasul. Dia adalah utusan Allah. Sungguh sangat eksplisit dan sesuai dengan esensi. Tapi Mikana dan Agatha berebut apakah dia adalah bapak atau anak. Begitu juga Bom-Bom dan juga Tom. Tadi malam mereka berdebat terkait dia apakah bapak. Kata Bom-Bom, bagaimana mungkin Tuhan mengurapi dirinya sendiri. Kata Tom, apakah Tuhan Pak Bom-Bom ada dua? Mereka bertengkar memperebutkan apakah si dia ini adalah bapak ataupun si dia adalah anak. Tetapi ternyata si dia adalah bapak yang juga anak. Dia mengutus dia kepada dia supaya mereka tahu bahwa dia adalah dia yang diutuskan kepada dia ternyata. Paham kon? Hah? Muka Nandar tuh kayak gitu tuh, kayak gak berdosa mukanya. Kayak muka-muka orang gak berdosa. Kayak muka-muka blow on. Kalau aku temenin Nandar di awal tuh orang gak ada yang mau tempat Nandar. Tapi kalau orang, harusnya tuh Nandar tuh undang orang dulu sendirian gitu loh. Otennya gak ada yang naik ke sini kalau gua nemenin lu. Gak ada, gua gak dijadiin moderator sama lu. Oke, Oten-Oten kejang-kejang di bawah. Ada lagunya. Siapakah dia? Siapa dia? Anak atau bapak? Jangan-jangan keduanya. Dia katanya hamba, tapi juga ternyata Tuhan. Dia pengembala plus juga anak domba. Dia Nandar gak gitu, gak asik banget jogetnya. Dia ternyata siapa? Anak manusia atau anak domba? Siapakah dia? Siapa dia? Dia itu bapa atau anak manusia? Dia domba atau pengembala? Dia Tuhan atau hamba? Siapa? Hai dia. Acik kecek. Siapa? Dia. Acik kecek. Oke. Gimana, brother? Kristen atau Muslim? Salah naik. Oke, lo naik ngomong diem doang lo. Siapakah dia? Siapa dia? Dia itu bapak atau anak aduan, anak domba atau pengembala? Dia hamba atau Tuhan?
saya muslim tapi bos jangan lebay. Lah suka-suka kita lah, kita lebay kok. Apa urusannya mentang-mentang lu muslim terus kita nggak boleh lebay gitu? Emang kalau lu jadi Islam terus kita berdua nggak boleh lebay? Karena lebay itu adalah hak seluruh orang. Suka-suka kita lah, kita mau lebay kek, mau lebay kek, mau lebak kek, apa kek. Itu yang perempuan itu lonte. Lonte. Siapakah dia, pesundal atau janda? Siapakah dia, mama Tuhan atau hamba? Dia hantu blau. Dia hantu. Nandar. Dia hai siapa? Dia Tuhan atau hantu? Dia manusia, anak domba, anak serigala. Siapa? Hai dia. Aye. Halo Pak Janto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah dia, Tuhan atau hantu? Siapakah dia, bapak atau anak? Katanya dia anak domba. Mat Roji yang serius lah, suka-suka gua lah, gua nggak serius kek, gua nggak mau serius kek, ngapain lu? Lu kalau nggak suka jangan nonton. Oke, lu berat Kristen atau Muslim? Luak naik ditanya diem aja. Lu diem aja lu, gimana sih? Muslim apa Kristen? Naik. Siapakah dia, anak Tuhan atau Tuhan? Siapakah dia, hanya anak atau bapa? Siapakah dia, anak domba atau serigala? Gak bisa model kalem, gak ada cerita model kalem. Model kalem. Buat apa model kalem? Kalau aku tetap dimarahin juga sama dia, dimarahin terus. Siapakah dia, bapak atau anak? Siapakah dia, anak domba, anak serigala? Siapakah dia, anak domba atau pengembala? Kita butuh bertanya, karena bikin Agatha dan Mikana saling jambak. Siapakah dia, Tuhan atau hantu? Halo Pak Niano. Sudah mati. Halo Bapak Niano. Halo. Oke, turun dulu ya. Teman-teman ya, tolong teman-teman tuh jangan ngatur-ngatur kita ya. Kita tuh nggak suka diatur orangnya, bener nggak Nandar? Lu mau diatur lu? Iya. Iya. Kita tuh bukan orang-orang yang bisa diatur seenak udelnya, karena kita ini ada di sosial media yang mana platform ini bukan hanya untuk edukasi tapi juga hiburan. Jadi jangan kayak ngatur-ngatur. Rifa kayak gini dong debatnya, lu aja yang debat sendiri. Rifa kayak gini dong cara penyampaiannya, lu aja yang ngomong sendiri. Gua Rifa, oke? Gua Rifa sudah begini sejak lahir, emang keren. Gua Rifa dari lahir emang beken. Jangan lu atur karena lu bukan donatur. Kalau lu ngatur lah silakan jadi donatur, tiap bulan lu transfer. Gampang saja toh. Kan gitu. Halo Adi Prabu. Halo. Ya, halo brother, apa agamanya? Islam. Ya, ada yang mau disampaikan brother? Ya, buat teman-teman semuanya ya, salam sukses selalu ya. Oke, udah itu aja bang. Iya, siap. Makasih. Ada Tuhan. Ya udah, pamit turun dulu ya. Assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada setan di hidung Nandar, Nandar bersin, keluar setan, Oten bersin, Tuhannya berserakan. Ada Tuhan di hidungmu, ada setan di hidungku, aye, aku bersin,
Kayaknya itu lagunya dirilis tahun 2005. Itu kalau lagunya keluar tuh genre elektronik itu kayaknya laku di lagunya. Serius ya. Aku Apalagi banget. ada rap-rapnya. Yo, apakah si dia itu Tuhan atau hantu? Yo, apakah anak gembala ataukah domba? Yo, sebenarnya dia siapa? Hamba Tuhan atau Tuhan? Apakah dia sebenarnya manusia atau Tuhan? Dia tidak jelas mengaku akulah dia, akulah dia, tapi dia tidak jujur mengatakan dia itu siapa. Ternyata dia kata Mikana adalah bapa juga anaknya, ternyata bapa anak sama saja. Kata Agatha tidak bisa karena bapa anak orang berbeda, pribadi berbeda padahal sama. Entah apa disama-samakannya. Sebenarnya Yesus ini siapa bro? Apakah dia Tuhan atau hantu? Katanya Yesus mengaku akulah dia anak manusia. Ternyata kata Oten dialah Tuhan, dialah Bapa, dialah anak. Padahal kita semua ingin tahu biar kita nggak masuk neraka Ternyata si dia adalah Tuhan kemanusiaan. Ternyata dia bukan siluman, apalagi dia mutan. Dia ternyata adalah manusia yang berubah dari firman katanya. Ternyata firman Bapa jadi manusia, kata Oten. Oten emang gak beken. Jadi Oten harus goblok menahun. Siapakah dia? Wow, siapa dia? Dia anak domba atau begitu. Begitu. Terima kasih. Buat calon suami aku minta maaf ya. Aku adalah calon istrimu yang ekspresif, calon istrimu yang agresif, malam manjat tembok, siang ngacak sampah. Bersabarlah menghadapiku, karena kau akan mendapatkan jannah. Didiklah aku. Begitu cenah. Lanjut. Udah jadi moderator ya nih ya. Hai, keluar setan dalam lubang hidungnya. Aduh. Keluar Tuhan Oten. Keluar Tuhan Oten. Halo DTX ZAX. DTX ZAX. Susah kali namanya ini. Halo. Halo bro, agamanya apa bro? Kristen. Oke. Bro, Kristen, selamat datang di Komal Islam. Di sini Anda boleh bertanya kalau awam, tapi kalau Anda berilmu silakan kontribusi bagi-bagi ilmunya. Mau bertanya atau mau menjelaskan silakan. Mau cerita tentang Yesus, siapakah dia, apakah Tuhan atau hantu? Silakan. Bahasannya apa itu? Yesus banyak dosa itu. Iya, ini kan judul. Apakah Yesus banyak dosa? Menurut Anda gimana? Apakah Yesus itu adalah manusia yang banyak dosa? Yesus itu nggak ada dosanya itu. Wah, nandar, katanya nggak ada dosa. Nandar kata abang ini Yesus nggak berdosa. Coba Iya. lu jelasin. Lu jelasin kenapa lu bilang Yesus banyak dosa. Lu tanggung jawab sama judul. Saya Silakan, moderator. ini kan tema lu. Iya, Tema tapi gua, kan oke, lu oke. juga bisa. Yaudah. Ngapain? Dasar. Oke. Baiklah bang, saya mau bertanya sama abang, apakah berbohong itu adalah perbuatan berdosa di dalam agama Anda? Berdosa lah. Kalau saya bisa membuktikan Yesus pernah berbohong, apakah Anda bisa jujur mengakui kalau dia berdosa? Kalau bisa kakak buktikan, saya akui. Kalau nggak bisa kalau nggak bisa kakak buktikan, ya itu Kalau dosa tidak bisa kakak dibuktikan, ya saya yang berdosa. Oke. Saya mau Anda coba lihat di dalam kitab Anda Lukas pasal 23 nomor 43. Lukas pasal 23 number 43. Ya. Lukas 23 ayat 43 atau 43.
43. Iya. Udah ya. Dibaca bang. Ya silakan abang baca. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama. Ayah kan agak berumur gitu, biar nggak jadi. Ayah agak berumur nih. Ayah kan udah agak berumur ya kan. Pencemaran tuh, pencemaran loh itu. Juga betul kan, ayah udah agak berumur ya kan. Bilang ya. Kalau ditengok dari Monas enggak loh. Jam kali dia dibilang berumur, bah. Kiki. Dirimu hadir. Mana bos Kiki? Udah gini si mau aku tanggung tiket pergi, kau tanggung tiket pulangnya ya. Iyalah. Kiki. Tapi kau bestie sama dia. Sepi nih. Tadi kau bestie katanya. Rupanya suruh keluarin biaya-biaya aku juga, kalian yang bestie. Gila kalian dua ya. Kalian dua yang bestie-bestian, aku juga yang keluar biaya gitu. Gimana ya maksudnya? Udah keluarin dulu aja, nanti kan kita klaim, tenang aja. Klaim kemana? Nanti kita reimburse. Reimburse kemana? Kiki begitu dibilang gitu langsung diam dia. Tadi kalian besti-bestian dua. Dan nanti aja di belakang layar ya. Gitu. Enggak, memang harus di sini. Jadi ada saksi, madam. Iya. Gila, tapi kapan lu, Bang? Lagian kalau bisa ada yang kasihan. Udahlah tiket dari aku aja udah katanya kan. Kapan acaranya? Tanggal berapa ya? Tanggal 13. Tanggal 13. Aku sih ya bukannya nggak mau, tapi kalau terlalu rame kayak gitu malas aku ya. Makanya aku bilang. Ya udah, madam nggak usah datang, kita nanti jumpa di rumah madam aja. Kok nggak usah ikut lah, aku bilang malas. Ya udah di rumah madam aja nanti. Aku kan gimana ya? Ya di madam lah. Di dalam hati ini. Penasaran aja ya kan. Anak kecil sendiri kan nggak boleh. Kiki di mana ini? Dia lagi di mana? Dia ke rumah sama aja rame. Pada di rumah madam. Enggak semua lah. Bunda. Bunda jemput dasaran aja kan nggak boleh. Iya. Jadiannya kan. Iyalah. Nanti hilang dia macam mana, madam? Nah. Siapa? Kan kasihan ya kan, ini hilang ya kan. Iyalah. Tapi kalau hilang siapa tanggung jawab? Coba. Nanti kalau ditanya sama ini, sama keluarganya siapa yang mau tanggung jawab? Madam lah. Emangnya Yesus dicuri digituin? Madam, masalahnya kan lagi gondrong nih madam kan. Nggak tahu nanti dijadiin Tuhan. Ini mana tahu disalib dia. Berarti kamu kok pakai rempa aja. Ya udah, kalian cari tiket terus lah tanggal 12. Dah, kita karaoke aja siapa yang mau nyumbang untuk tiket gitu. Nocturne. Oke. Kita nyanyi, nanti kita bilang kita membuka donasi mau 50.000 mau 100.000 untuk buat tiket pesawat. Kasihanilah. Kita sembah Yesus itu di mana? Nggak ada sih nyembah Yesus, tapi ayo nyembah awan ada Musa ngajari. Mau nggak saya tunjukkan ayatnya? Musa itu tidak menyembah Yesus, tapi menyembah tiang awan. Nah tuh, menyembah awan. Parah lagi kan? Main keroyokan. Dia bukan Muslim, woi, buset. Si detektif kitab ini bukan Muslim. Chris Evan ini Bang Jibril. Iya, tapi kalau pakai akun ini dia lebih sabar katanya. Iya. Itu baru 2 aja dibilang keroyokan, apalagi kalau 3. Iya, jadi gimana kalian mau mengatakan bahwa apakah ada nabi-nabi menyembah manusia? Enggak ada zaman dulu, enggak karena Yesus belum ada zaman dulu. Tapi dulu itu nyembah awan orang lebih parah.
Oh ada Nyembah Pak, api. itu di 1 Samuel 25 angka 23 Abigail menyembah Daud, Raja Enggak, Daud. Dek. Enggak masalah, lo dibilang nabi-nabi lo Son Goku, nyembah Hawan Kinton. Iya memang karena Nah, emang lagi. Gini. Dengerin dulu, makanya dengerin dulu Bang sampai habis, dengerin. Biar paham. Jadi sesembahan yang pertama itu Tuhan, ya kan? Sesembahan yang kedua itu Yesus. Karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai raja, 1 Samuel 8 angka 7. Nah, sesembahan yang ketiga ya Bapak kita masing-masing. Karena tanpa Bapak kita ya, kita semua tidak bisa diperanakan. Tanpa keinginan seorang laki-laki, kita semua tidak bisa diperanakan. Berarti Bapak kita pun adalah co-creator bersama Tuhan gitu loh. Gitu Bang. Iya, kalau co-creator itu kan artinya berarti Tuhannya menciptakan ini ya, berarti masa gotong royong berarti ya. Aku nggak mau tuh nyembah Tuhan yang gotong royong, masa maaf ya. Asal bunyi dia Bang Jibril, asal bunyi Kajiro ini Bang. Asal bunyi. Betul. Kalau tanpa keinginan Bapak kita semua, apakah ibu kita bisa hamil? Kan nggak bisa. Ya kan? Iya, itu makhluk. Makanya jangan samain Tuhan jadi makhluk, Masaha. Ya faktanya kan makhluk yang bernama laki-laki ini memang segambar dan serupa dengan Tuhan ya. Enggak, oke gini deh Masaha. Kalau memang lo mau merendahin Tuhan sebagai makhluk, mana berhala bapaknya Yesus? Berarti kalau Tuhan itu jangan disamain dengan makhluk, berarti kalau Tuhan mengerjakan 1 tambah 1 tambah 1 itu berapa? Tuhan mengerjakan, itu aja udah nyamain sama makhluk tuh. Loh iya, kalau dia misalnya mengerjakan soal 1 tambah 1 tambah 1 apa itu? Nah, Bisa kan nggak Tuhan tahu? lagi Tuhannya lagi ikut ujian gitu Bang. Itu sebenarnya mengerjakan 1 tambah 1 tambah 1 kalau Iya kan? dia bukan makhluk berarti berapa Dimahlukin dia? Tuhannya, dimahlukin Tuhannya. Loh, jadi nggak bisa dia mengerjakan soal itu? Dia pencipta segalanya, pakai Iya, ngerjain justru dia soalan pencipta, lagi. Berarti kamu berarti dia nggak bisa ngerjain dia. Kenapa? Wallah bukan gue yang kalau saya ludahin, nggak mungkin tiba-tiba turun begitu, nggak mungkin. Assalamualaikum Bang Edi. Mas Aha. iya Bang, jadi Enggak, kita balik dulu. Coba berhalanya bapaknya Yesus mana? ya itu kan aku udah pernah jawab ya kan kemarin tuh. Jadi teman-teman Muslim kan selalu tanya 1 tambah 1 tambah 1 itu berapa ya kan? 3. Kenapa nggak tidak terhingga ditambah tidak terhingga ditambah tidak terhingga kan sama dengan tidak terhingga? Benar nggak Bang? Betul. Iya, nggak berubah kan? Iya betul. Tapi tidak terhingga kan bukan oknum, masa? Kan kita lagi ngitung oknum. Balik lagi ke tadi, berhalanya bapaknya Yesus mana? Masa ada nggak? Berhalanya bapaknya Yesus ya, kan aku udah pernah bilang ya bapak kita masing-masing karena bapak kita itu berhala enggak bapaknya Yesus. Kita nggak, gue nggak nanya bapak gua. Iya, berhala bapaknya Yesus kan? Kan? Mana? Iya, kan abang bilang dulu kalau berhalanya Yesus ada tuh patungnya Yesus. Ya berhala bapaknya Yesus itu ya ada Bang ya bapak kita masing-masing karena bapak kita itu La haula wala quwata illa billah. Jadi lo mau nyamain bapak lo sama bapaknya Yesus? Lah memang laki-laki itu segambar dan serupa dengan Tuhan gitu Bang, ya kan? Dikatakan Adam. Jadi kalau gue bikin berhala bapak lo, itu bapaknya Yesus, itu berhala bapaknya Yesus. Beda dong, beda oknum kan Mas Aha. Ayolah. Ya. Ayolah. Ya maksudnya bapaknya Bang Jibril sendiri itu adalah berhala. Bukan pencipta langit bumi beserta isinya yang gue tanya. Berhala pencipta langit bumi beserta isinya bapaknya Yesus. Berhalanya ada nggak? Ya nggak ada sih memang. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak tahu Bang. Karena dia Tuhan. Kalau Tuhan punya berhala, namanya apa bedanya dia dengan berhala-berhala lain? Karena itu dia nggak boleh ada berhalanya.
Karena kalau dia ada bentuknya, bisa dilihat, dia bisa dibuat berhalanya, dia bukan Tuhan. Lo tahu itu Mas Aha? Ya gimana ya, kitab Kejadian jelas mengatakan laki-laki itu segambar dan serupa dengan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Enggak, mendingan gua ambil wudu deh. Ya. Ustaz, izin maghrib, fardu 3 rakaat. Yoi. Di sini belum sih. Kenapa Mas Aha yang mau wudu? Ya Allah, Gusti. Ya mungkin Bu Netral, kita ngobrol lagi aja santai sambil nunggu kawan-kawan yang lain juga bergabung. Gini aja deh, saya punya pertanyaan sederhana. Saya tidak mau membebani Ibu, ya. Ibu tanyain aja deh, ada gak pertanyaan ke kami, ke Muslim? Biar nanti Bang Handi dan Kang Dito yang pusing mikirin jawabannya. Halo? Iya, halo. Ece, monitor. Siap, Ustaz. Oh ya, silakan tanyain, Bu. Atau gini aja, Bang Handi jawab dulu, nanti Bu Netral yang nyusul pertanyaannya, gimana? Iya, saya mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Sejak kapan orang Islam beriman, Ustaz? Sejak kapan orang Islam beriman? Ini Ustadz Alif pura-pura nggak tahu itu Kang Dito apa gimana sih? Gue lagi ambil wudu sampai nggak fokus. Kalau saya jujur, kasihan yang di bawah, Bang Jib. Iya, soalnya ibu malah Bang Jibril yang nggak tahu. Kalau saya pura-pura nggak tahu, aduh, kacau. Iya. Oke lah, ya gitu. Tapi saya jadi lupa tadi pertanyaannya. Sejak kapan? Apa tadi Bang Jib? Bang Jib, Kang Dito. Iya, sejak kapan kita umat Islam ini beriman? Baik, sejak kapan umat Islam ini beriman? Beriman, ya. Pertama memang ketika dikatakan beriman dulu ya, karena di situ mengikrarkan. Contoh di dalam rukun Islam itu kan ada 2 kalimat syahadat. Nah itu ada include di sana keimanan. Nah iman yang ada dalam diri seseorang baru nanti menjalankan syariat Islam. Makanya perintahnya masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menjalankan suatu syariat yang ada. Setelah ikrar, perkara hati kan diyakini, prinsip, lalu nanti dilakukan oleh tubuh kita sesuai dengan syariat apa yang menjadi perintah. Kan gitu kalau dalam Islam. Kalau dikatakan semua para nabi atau manusia dikatakan muslim, ya semuanya muslim. Pokoknya saya pusing mencari jawaban yang tepat dari pertanyaan Kang Dito karena saya nggak tahu dari arahnya kemana. Detektif kita monitor. Silakan. Kalian lagi diskusi agama kalian atau agama kita? Ya, kalau dikatakan saya, ya kalau muslim ya tentu dia bertanya ke kami, kan gitu. Iya, comparisonnya aja Ustadz, comparisonnya. Sebenarnya orang Kristen ini kapan beriman gitu? Itu ini masih banyak nanya sama Alif ya. Kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 172, itu menarik sebenarnya. Iya, sejak di alam ruh, betul, Masya Allah. Nah gitu. Qalu, mereka berkata, aku bersaksi. Dia sudah bersaksi di hadapan Allah. Mereka semua sudah beriman. Ketika dia lahir ke bumi, ada setan datang mengganggu. Ya, karena sudah ada tubuhnya, nanti ada ujian daging, pakai bahasa Kristen. Nah, di situ hawa nafsu ada, mulai semua kemauan ada, lupa dengan ikrarnya di hadapan Tuhan. Lupa dia. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum? Apakah kalian? Subhanallah. Masya Allah. Tulis di mana itu, Lip, omongan kau itu? Ketika Allah berfirman bertanya kepada manusia, alastu birabbikum? Kan gitu. Nah, apa ketika dijawab seperti itu? Kapan ditanyanya itu, pada usia berapa, waktu bayi atau apa?
Di alam roh. Kalau sadar pertanyaan itu ada, Anda mungkin saat ini menjadi seorang mukmin. Ketika Allah bertanya, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, tentu engkau adalah Tuhanku dan kami bersaksi tentang itu. Nah, itu sudah berikrar di hadapan Tuhan. Lalu nanti ada ruh itu dititipkan tubuh itu surah berapa terlahir dari rahim seorang, misal ibunya seorang Kristiani, lahirlah nama nanti detektif kitab. Nah, diajarkan menyekutukan Tuhan. Ya, karena memang jangankan kita ke alam ruh, di alam rahim aja peristiwa alam rahim kita nggak tahu. Pernah nggak kau tahu nggak waktu di dalam rahim? Ada pertanyaan. Nggak, saya punya pertanyaan sederhana dulu nih. Kamu dengerin ya, kamu dengerin dulu. Ini sebagai pembuktian. Di alam ruh itu, ketika di alam ruh manusia itu sudah mengambil perjanjian. Kalau Anda tanya kapan saya nggak merasa, memang kau tidak akan merasa, nggak akan sadar, karena di situ masih di alam ruh. Jangankan di alam ruh. Nggak ada dalilnya itu. Allahu Akbar walillahilhamd. Saya buka Al-A'raf ayat 172. Habis itu nanti ada bicara ya, habis selesai ya. Saya tidak nyampe 2 menit. Nah, jangankan di alam ruh, di alam rahim, di dalam perut ibu Anda pun Anda nggak tahu berbagai macam peristiwa. Coba saya tanya ke Anda tahu nggak, sadar nggak kalau bapak Anda pernah ngekuin Anda ketika Anda berada di alam rahim? Tahu nggak? Pertanyaan kamu itu nggak ngerti saya. Ya makanya, apalagi ketika di alam ruh yang belum ada dagingnya, manusia masih ruhnya, kan gitu. Pertanyaanku itu sangat masuk akal. Jadi kalau Anda tanya kapan saya tidak merasa, tidak ada yang tahu, ya karena memang itu berada di alam ruh. Tapi Al-Quran sudah mengabarkan fitrahnya manusia pada dasarnya semua itu beriman, gitu. Hanya nanti ketika dia sudah terlahir mengikuti didikan orang tua, baru nanti dia mengikuti kemusyrikan seperti itu. Yuk, nggak sabar banget pengen ngomong, ya udah cepetan ngomong, gue diem. Oke lah, aku mau nanya tentang ada hubungannya dengan alam roh ini. Ya, tadi di surah Al-Imran. Nggak usah nanya, ngomong aja ngomong. Ya, di Al-Imran itu dikatakan sesungguhnya engkau akan mendapat berita gembira. Sesungguhnya Allah akan menggembirakan kamu dengan sebuah kalimatnya yang bernama Isa putra Maryam. Nah, kutanya dulu kalian, firmannya itu sudah bernama, gitu ya. Apakah Alif ketika ibu kamu mengandung, kamu itu berfirman juga enggak Allah sama kau, sama ibu kau, bahwa anakmu itu nanti firmannya itu bernama Alif 02, benar gak? Astagfirullah. Coba, ya, itu menarik itu loh. Bener-bener dah. Menarik itu. Saya downgrade diri saya dulu aja deh. Iya ya, kenapa Tuhan tidak selalu berfirman ketika seorang ibu itu mengandung dan ngasih tahu namanya. Jadi yang ngasih nama itu langsung Tuhan aja gitu ya. Ini kan Allah gitu, kamu kan? Kasih nama Tuhan, firmannya bernama. Nah, sekarang kau itu firmannya Allah apa enggak? Sulit, mencret. Ya Allah. Bukan sulit, saya ngedowngrade diri saya. Iya, kenapa nggak setiap manusia? Kau upgrade Alif, jangan. Nggak, dengerin. Anda kan maunya setiap manusia itu Tuhan berfirman, langsung Tuhan yang ngasih nama, kan gitu? Bukan gitu, tapi kau firmannya Allah nggak? Loh, kan Isa itu kan firman, jadi saya firmannya Allah. Kan? Kalimatnya Allah kan, yang bernama kan gitu kan? Mau kemana kau ini diskusinya, mau kemana? Oke, surah Ali Imran ayat 45 itu coba bacakan dulu, kan begini. Apa masalahnya surah Ali Imran dengan saya itu apa? Kalau Anda Anda mau surah Ali Imran, Anda baca kitab Anda Lukas 1 nomor 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ada nggak firman Tuhan datang ke Maria? Kan dibilang kan hendaklah engkau menamai. Jadi ibunya yang menamai. Kalau ini kan Allah kau yang menamai. Kan aneh. Di sini yang ngasih nama siapa di sini? Yang nyuruh ngasih nama siapa? Siapa? Hendaklah engkau menamai. Lah, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, berarti namanya yang dikasih ibunya nanti Yesus. Nama dari Yesus. Allah. Iya. Nah, kalau kau firmannya itu kan sudah bernama.
Apa Nama sih firmannya sudah bernama itu gimana? Jadi gini, Anda itu Allah pertanyaan kamu, aja nggak paham loh. Dengar dulu Alif, kalau Allah kamu menciptakan bumi, firmannya itu bernama bumi. Jadi kalau menciptakan Yesus, firmannya bernama Yesus. Nah kalau kau diciptakan oleh kamu, berarti firmannya itu bernama Alif. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kau itu Nggak, coba kau baca dulu. Gini ya. Bagaimana Pertanyaanmu itu coba kau pahami dulu apa bunyi ayatnya sehingga kau bertanya. Ini pertanyaanmu aja nggak jelas. Serius, nggak jelas dari tadi. Bagaimana kalau ibu kamu itu mengganti nama kamu? Ya terserah ibu saya lah. Nggak, berarti firmannya itu bukan Alif namanya yang diberikan Allah kau. Ngapain ke saya sih? Ngapain ke saya? Nggak ada kaitannya. Apa hubungannya dengan firman Tuhan? Loh, sekarang kan Tuhan kau kan menciptakan Isa. Nama firmannya itu Isa gitu loh. Nama firmannya itu Isa. Iya kan begini. Baca dulu ini, ini aja kalimat ini aja nggak kena ini, nggak masuk. Kan begini kan. Coba pelan-pelan ya. Tuhan, nih dengerin. Saya kasih tahu ya. Ya, baca dulu lah Al Imran dengan Iya dengerin. Makanya dengerin. Saya kan lagi belajar bodoh, dengerin ya. Nah, di dalam Al-Qur'an, Al Imrannya bahasa Indonesianya benarin dulu, coba. Ayo. Astagfirullahaladzim, dengerin dulu. Jangan kau sebut-sebut Al-Qur'an, ya. Jangan kau sebut-sebut Al-Qur'an. Kau sendiri aja pertanyaanmu aja nggak paham. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan, kan dijelaskan, ada malaikat datang kepada Sayyidah Maryam bahwa dia itu akan hamil dan memiliki anak namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Baca dulu benar kalimatnya, itu udah tafsiran. Itu kok ada tafsiran? Di Lukas itu nyontek dari Lukas kau itu. Coba. Malah bilang nyontek lagi, kurang asem kau. Lukas itu 600 tahun sebelum keluar Al Imran. Gimana sih kau? Siapa duluan Lukas sama Quranmu? Oke, sekarang kau bahas nyontek. Enggak, sebentar itu dulu. Itu tulisan Lukas. Makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idqulatil malaikatu, dan ingatlah ketika malaikat berkata, "Ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruki, memberikan kabar gembira kepadamu, bi kalimatin minhu, dengan kalimat yang datang dari Allah. Ismuhu, nama dia itu Al-Masihu Isa bin Maryam." Nah, apa kalimat dari Allah itu? Yaitu kabar gembira. Kabar gembira dengan mengandung seorang anak tanpa memiliki seorang suami. Gitu cara memahaminya. Bagaimana kita bisa memahami bahwa kabar itu? Mari kita lihat ke 47. Qalat Rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, ya Allah, bagaimana mungkin saya ini bisa mengandung seorang anak laki-laki, sementara seorang laki-laki pun tidak pernah menyentuh aku?" Qala, maka berkatalah malaikat, "Kadaliki, begitulah kehendak Tuhanmu," yaitu Allah, "yakhluqu ma yasha." Dia menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Ida kodo, ketika dia menetapkan amrong suatu perkara, fa innama yakulu, maka sesungguhnya Tuhan berkata atau berfirman, lahu, terhadap perkara yang dikehendakinya itu, kun, jadilah engkau sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, payaku